Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitri pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian sehat semua ya dan selalu bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita sama-sama mengangkat tangan ke atas. Ayo kita baca doanya bareng-bareng ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah berdoa, mari kita masuk ke pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi tentang alat gerak hewan dan juga fungsinya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih, kalian udah pada tahu belum? Apa sih alat gerak hewan dan apa fungsinya? Ya, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya. Makhluk hidup itu mempunyai ciri selalu bergerak. Bergerak ini dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik itu sebagian tubuh ataupun seluruh tubuh. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian tahu bahwa hewan itu sama kayak manusia loh? Hewan juga bisa bergerak. Jika manusia bergerak hanya menggunakan kaki saja, sedangkan hewan bergerak bisa menggunakan kaki, bisa menggunakan sayap, bisa menggunakan sirip, dan ada juga yang menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Nah, sebelum kita masuk ke alat gerak hewan, mari kita membahas dulu organ gerak hewannya. Organ gerak hewan pun sama seperti manusia, ada dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif merupakan otot, dan organ gerak pasif merupakan tulang. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa baik itu di organ gerak hewan atau organ gerak manusia, tulang itu disebut alat gerak pasif? Nah, Ibu kasih tahu ya, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena ingat ya, tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Tulang bergerak dibantu oleh otot. Jadi, sekarang sudah tahu ya kenapa tulang disebut alat gerak pasif. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan hewan. Hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Dan yang kedua ada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa aja hewan vertebrata? Ya, baik, betul sekali ya. Hewan vertebrata itu ada sapi, ada kelinci, ada gajah, ada ikan, ada burung, kucing, dan lain-lainnya. Lalu sekarang hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ubur-ubur. Tahu kan ubur-ubur apa? Nah, yang kedua ada cacing. Cacing juga itu merupakan hewan invertebrata. Lalu yang ketiga ada siput. Siput juga termasuk ke dalam hewan invertebrata. Nah, jadi sudah tahu dong ya apa saja penggolongan hewan berdasarkan ada dan tidak adanya tulang belakang. Lalu sekarang kita masuk ke dalam materi alat gerak hewan. Nah, alat gerak hewan itu ada macam-macam seperti yang tadi Ibu sebutkan di awal. Nah, ada yang tahu apa saja? Ya, kita ingat-ingat lagi ya. Alat gerak hewan yang pertama itu ada sayap. Nah, sayap itu berfungsi untuk terbang. Apa aja sih yang bergerak menggunakan sayap? Yang pastinya itu adalah burung. Burung bergerak menggunakan sayap. Lalu yang kedua ada kaki. Nah, fungsi kaki pada hewan sama seperti fungsi kaki pada manusia, yaitu untuk berjalan, berlari, dan bergerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contoh hewan yang berjalan dengan kaki bisa kita ketahui ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat seperti ada kucing, ada anjing, ada sapi,
terus ada domba juga, gajah juga menggunakan kaki ya jalannya. Itu anak-anak bisa tahu ya apa saja yang menggunakan kaki. Lalu selanjutnya ada hewan yang bergerak dengan otot perut. Hah? Kok jalannya pakai otot perut? Emang bisa? Nah, sebenarnya disebutnya bukan berjalan, tapi lebih ke merayap. Hewan apa aja sih yang jalan menggunakan otot perut? Yang pertama, ada ular. Pasti pada tahu dong ular. Nah, terus ada cacing. Ada juga ulat dan juga siput, termasuk hewan yang berjalan menggunakan otot perut. Nah, yang terakhir ada hewan yang berjalan menggunakan sirip. Nah, apa sih yang berjalan atau bergerak menggunakan sirip? Sudah pastinya ikan ya. Ikan bergerak menggunakan sirip. Fungsinya adalah untuk berenang di air. Nah, pasti sudah tahu dong ya apa saja ikan-ikan yang bergerak menggunakan sirip. Hampir semua ikan kan bergerak menggunakan sirip. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Coba kita ingat-ingat lagi yuk apa saja sih yang sudah kita bahas pada hari ini. Tadi di awal kita membahas organ gerak pada hewan, ya kan? Terus yang kedua tadi kita membahas penggolongan hewan yang vertebrata dan invertebrata. Lalu bahasan yang barusan yang tadi ada alat gerak hewan. Alat gerak hewan yang ada kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, Ibu harap semua pembelajaran pada hari ini bisa kalian pelajari dengan baik dan bisa kalian ingat terus ya. Sebelumnya, untuk mempermudah menghafalkan alat-alat gerak pada hewan, Ibu punya satu video nih buat kalian tonton. Biar gak jenuh, biar asik, biar inget materinya terus ya. Ayo kita saksikan videonya. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Menyaksikan videonya, gimana, asik kan, seru kan? Pastinya tambah hafal dong ya apa saja alat gerak hewan. Ya, cukup saja dari Ibu untuk hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Dadah, sehat terus, jangan lupa terapkan 3M, pakai masker, jaga jarak aman, dan jangan lupa mencuci tangan ya. See you.